Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin memberikan informasi tentang apa yang saya share di Instagram kemarin ya. Mohon maaf. Judulnya, meski harga kisaran gocap, saham ini punya kinerja mantap. Nah, jadi saya menemukan saham ini secara tidak sengaja ketika kemarin mendata atau meriset tentang saham-saham konstruksi. Nah, ternyata ada salah satu saham atau emiten yang secara kinerjanya di kuartal ketiga ini ada turnaround gitu. Jadi ada pembalikan arah yang asalnya tahun kemarin rugi, sekarang jadi untung gitu. Kemudian dari sisi rasionya juga, di antara saham-saham konstruksi yang ada, saham ini memiliki rasio yang relatif murah begitu, karena nanti kita lihat ya di data-data berikutnya. Sebelumnya terima kasih sudah subscribe, like, dan komen di channel Mang Amsi ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga sudah mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya terus update informasi dari channel ini tentang saham syariah. Seperti biasa, ini disclaimer, presentasi ini bersifat informasi, bukan rekomendasi beli atau jual. Silahkan sesuaikan dengan money management dan profil risiko masing-masing. Karena boleh jadi saham yang dibahas itu ya saham yang tidak liquid ya untuk ukuran modal teman-teman, dan akhirnya menjadikan transaksinya menjadi susah beli dan susah jual juga. Jadi ini hanya sebagai insight bahwa di Bursa Efek Indonesia masih ada saham-saham yang sebenarnya kita bisa lihat performanya dan kinerjanya, dan secara harga masih terjangkau dan juga masih murah secara valuasi. Kita bisa lihat di sini ini adalah laporan keuangan saham yang kita bahas pagi ini. Jadi yang menarik adalah ada lonjakan di aset lancar ya. Dan ternyata itu ada persediaan yang asalnya hanya 3 miliar menjadi 402 miliar. Dan ini berimbas kepada aset lancarnya yang naik hampir berapa nih? 7 ya, atau 6 kali lipat lebih dari 74 miliar menjadi 462 miliar. Dan ada penyusutan di aset tidak lancarnya ya. Aset tidak lancarnya asalnya 398 menjadi 89, dan kita bisa lihat di sini ada yang menyusutnya dari tanah untuk pengembangan ya. Jadi mungkin teman sudah bisa menebak ini dari sektor properti konstruksi ya. Nah, ini yang paling menarik adalah pendapatannya di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi ini dari 26 miliar di tahun kemarin itu menjadi 80 miliar. Jadi ada kenaikan sekitar 3 kali lipat ya, 3 kali lipat lebih. Dan ini juga berpengaruh kepada laba kotornya yang asalnya hanya 1,8 miliar menjadi hampir 31 miliar ya, teman-teman. Nah, ini juga akhirnya ke sini kan turun. Jadi ini sebenarnya labanya alamiah ya, labanya dari usaha gitu. Dari hasil usaha. Kita lihat di situ ada beban usaha yang menyusut ya. Kemudian juga hasilnya, laba usahanya yang asalnya rugi minus 11 menjadi plus 22 miliar. Kemudian laba sebelum pajaknya asalnya minus 13 menjadi plus 14,6. Dan kalau kita lihat dari sini, ini kan istilahnya berbentuknya piramida terbalik ya. Jadi besar semakin mengecil ke bawah. Jadi ini sebenarnya normal, bukan ada penghasilan lain-lain begitu ya teman-teman. Kemudian laba tahun berjalannya asalnya minus hampir 12 miliar menjadi plus 15 miliar begitu. Kemudian ini yang dibagikan kepada entitas induk, laba bersihnya sekitar 6 miliar. Kemudian yang asalnya rugi 9 miliar jadi untung 6 miliar. Akhirnya laba per saham dasarnya sekitar 4,63. Sementara tahun kemarin masih minus 7,33. Nah, kita lihat bahwa dari pendapatan emiten ini, di sini ada perubahan besar ya. Jadi dulu memang emiten ini bergerak di konstruksi. Dulu bisa menghasilkan 25 miliar, kemudian mebelnya 780 juta.
Jadi dulu totalnya 26 miliar ini kebanyakan atau sekitar 90% lebih itu dari konstruksi. Makanya memang masuk subsektor konstruksi. Tapi di tahun ini saya melihat bahwa emiten ini seolah beralih subsektor, karena sektornya masih sama tentang properti dan konstruksi, tapi lebih dominan ke propertinya. Kita bisa lihat di sini ada unit bangunan terjual 46 miliar, kafling tanah terjual 25 atau 26 miliar ya, dan servis. Sementara jasa konstruksinya memang merosot dari 25 miliar hanya menjadi 900 juta. Mungkin karena terkena pandemi juga. Nah, tapi ini hasil penjualan ini menghasilkan total pendapatan 80 miliar, dan ini 3 kali lipat dari yang tahun kemarin, hampir 3 kali lipat lebih ya, 3 kali lipat lebih. Dan ternyata di sini terlihat bahwa ada perubahan semacam bisnisnya gitu, dari asalnya total konstruksi ya, menjadi asalnya lebih banyak konstruksi menjadi propertinya sekarang. Nah, ini berarti ada peralihan strategi bisnis gitu, dan di masa pandemi ternyata cukup berhasil untuk emiten ini mencetak penjualan. Nah, ini ya teman-teman, saya masih tanda tanya gitu, pendapatan Q3 26 miliar, yang 2019 2020 nya naik menjadi 80, dulunya asalnya rugi menjadi untung. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian secara pertumbuhan pendapatan secara tahunan naik 206%, dan secara kuartalan ini dibandingkan dengan kuartal kedua kemarin. Jadi penghasilan kuartal kedua dibandingkan dengan penghasilan kuartal ketiga itu naik juga 226%. Kemudian untuk laba bersihnya secara tahunan itu juga naik 163%, dari minus ya tentunya. Kemudian dari sisi kuartalan juga naik. Jadi ini satu-satunya yang saya teliti ya, satu-satunya emiten atau perusahaan di subsektor ya, subsektor konstruksi bangunan yang secara tahunan ataupun kuartalan mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba bersih, satu-satunya teman-teman. Nah, ini sektornya properti konstruksi, market cap-nya masih minim ya, sekitar 73 miliar. Jadi saya tidak menyarankan juga untuk langsung memborong, karena boleh jadi sedikit sekali saham yang beredarnya. Kemudian pendapatannya naik ya, laba bersihnya naik. Nah, net profit margin NPM-nya 7,54%. Ya, lumayan lah gitu ya. Kemudian ini price to book value-nya di bawah 1, 0,53. Kemudian price to earning-nya pun di bawah 10, di bawah rata-rata seluruh saham yang ada di bursa, 9,07. Meskipun demikian asetnya tetap terjaga di 0,51, hutangnya ya, hutang dibanding asetnya masih 0,51. Dan ini termasuk ke dalam salah satu saham yang menarik ya secara fundamental gitu, secara rasio di semester ini gitu, di kuartal ketiga ini. Teman-teman sudah bisa menebak mungkin saham apa ini? Nah, sektornya properti konstruksi, subsektornya konstruksi bangunan. Harga per lotnya itu cuma Rp5.600 atau harganya cuma 56 perak teman-teman, dan pasti di sini sudah bisa menebak. Dan nilai bukunya justru masih di atas ya, sekitar 107. Artinya kalaupun ke nilai buku itu masih ada potensial sekitar mungkin hampir 100% ya, 90% sekian gitu. Kalau dilihat dari sini ya teman-teman, ini kan semacam semacam ekspektasi saja gitu. Kalaupun tidak terjadi ya siapkan trading plan atau investing plan-nya, mungkin jual di harga gocap, akhirnya kan seperti itu ya. Tapi ini sekali lagi bukan rekomendasi jual beli, ini hanya sekedar pandangan tentang suatu saham yang masih menarik di masa pandemi, meskipun teman-temannya itu sedang tidak bertumbuh gitu. Ini teman-teman kode sahamnya ya, silakan dicek nanti. Kode sahamnya ini PT Cahaya Sakti Investindo Sukses atau CSIS. Ini adalah produknya, proyek dan produknya. Mungkin sebagian kita kenal dengan yang namanya Olympic. Nah ya, ini kontraktor dan juga mobiler gitu. Jadi dua sektor ini, dan sekarang ke properti ya. Nah ini teman-teman, Olympic Group gitu. Jadi salah satu perusahaan dari Olympic Group. Saya yakin orang-orang atau teman-teman juga kenal ya dengan produknya atau dengan furniture-nya gitu, dan mereka bisa membuat custom untuk misalnya kantor, kemudian kursi dan seterusnya. Jadi ini kalau dari sisi bisnisnya juga mirip dengan Citos gitu untuk kursi, kemudian juga Wood mungkin ya, Integra itu yang dari Jawa Timur. Kemudian kita bisa baca juga di sini bahwa
bisnis utamanya jasa konstruksi ya, jasa konstruksi, pembangunan hotel gitu terutama ini berpusatnya di Bogor ya. Di Bogor, dan kantornya pun memang berpusat di Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara. Kemudian ini adalah merek dagangnya yang sudah dipatenkan ya, namanya Plano Furniture gitu. Ya, teman-teman bisa cek ya. Kemudian juga proyek konstruksi yang sudah dibangun, Hotel Olimpik, Kondotel Olimpik, yang sedang dibangun Olympic Office Block di Sentul ya, mungkin ini dekat dengan BKSL ya kalau dari sisi lokasi. Kemudian yang akan dibangun ada Transit Oriented Development, dan ini yang akan dikembangkan City Mall, hotel, dan ini semuanya grupnya Olimpik ya. Jadi teman-teman mungkin sudah mengenal brand dengan Olimpik tersebut di bidang furniture, dan ini adalah salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan itu dan bisa menjadi salah satu alternatif buat dicermati ya, bukan harus dibeli langsung gitu. Kenapa? Karena kita lihat di sini di hari kemarin saja tertingginya 63, terendahnya 54, penutupan 56. Kemudian naik 2 poin saja, dan volumenya yang sangat minim 7 juta atau nilainya 459 juta rupiah, bandingkan dengan Cepin yang 88 miliar ya. Atau misalnya dengan apa nih ya di kisaran ini ya Cepin ya yang paling besar. Dan frekuensinya pun hanya 500 kali ya atau 600 kali. Jadi ini saham yang mungkin kurang liquid, dan ya ini saya lihat juga secara teknikal 63 itu adalah resisten terdekatnya. Ya boleh jadi kalau jebol 63 misalnya 65 ya boleh jadi naik gitu, atau justru lebih turun lagi ke 50. Jadi teman-teman harus siapkan trading plan-nya dan profil risikonya dan juga risk and reward-nya. Jangan langsung HK kalau memang kita tidak menyiapkan trading plan gitu. Terima kasih, dan ini terima kasih juga atas perhatiannya, dan sekali lagi ini bukan rekomendasi atau bukan pom-pom begitu. Teman-teman silakan cek lagi profil dari saham ini. Terima kasih sudah selalu menunggu video dari channel ini. Semoga investasi kita selalu amanah dan berkah berlimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.